Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas di ruang kolaborasi topik 5, di mana kelompok 2 beranggotakan Densi Putri Gandasari, Nadia Ayurifani Putri, Reni Rahmayeni, Vivi Diano Putri, dan Wiwi Andriani. Baiklah, saya Reni Rahmayeni akan menjelaskan tentang kasus yang menjadi bahan untuk diskusi di ruang kolaborasi topik 5. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, terutama di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari kasus tersebut, yang pertama adalah kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat ditarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Wiwi Andriani akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Berdasarkan ilustrasi yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa Diana ini mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar didefinisikan sebagai gangguan perseptual, konseptual, memori, maupun ekspresif di dalam proses belajar. Kesulitan belajar akan tampak ketika mempelajari keterampilan dasar seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Pada kasus Diana ini, dapat diketahui bahwa Diana mengalami kesulitan dalam membaca. Diana ini memiliki kemampuan dalam mendengarkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Diana memiliki gaya belajar auditori. Cara melakukan asesmen yang tepat terhadap kasus Diana ini adalah dengan melakukan tes lisan atau guru bisa mendiktekan bacaan serta pilihan jawaban dari soal ujian yang diujikan. Cara ini dirasa lebih efektif untuk Diana yang memiliki kesulitan memahami bacaan. Di samping itu, pada awal semester, guru bisa melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk dapat mengetahui tingkat kompetensi awal yang dimiliki Diana, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar Diana. Baiklah, saya Densi Putri Gandasari akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Pada kasus Diana ini, kelompok kami mengemukakan bahwa jenis asesmen yang dapat diberikan adalah performansi assessment. Performansi assessment adalah salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan dengan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan ataupun tulisan, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Baiklah, perkenalkan saya Vivi Diano Putri. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya.
yaitu mengenai pertimbangan memilih performance assessment, di mana pertimbangannya adalah penilaian ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Guru bisa melibatkan Diana untuk aktif menjawab pertanyaan secara lisan selama proses belajar dan juga bisa melibatkan Diana untuk bekerja bersama kelompok. Kegiatan yang dilakukan Diana selama belajar bisa menjadi bahan untuk melakukan penilaian secara formatif. Selain itu, pada kasus Diana diperlukan pendekatan individual oleh seorang guru untuk menggali kesulitan yang dialami. Guru bisa melakukan asesmen formatif sebelum memulai pembelajaran dan selama proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Guru bisa melakukan observasi menggunakan catatan anekdot untuk mengumpulkan data terkait hambatan yang dialami oleh Diana. Perkenalkan, saya Nadia Ayurifani Putri akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang dapat ditarik dari asesmen yang telah didesain dan dilakukan tersebut. Guru terlebih dahulu harus mengetahui kemampuan peserta didik untuk dapat memilih asesmen yang tepat. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik pada awal semester untuk mengetahui tingkat kemampuan awal peserta didik. Untuk kasus Diana, guru bisa melakukan ujian secara lisan ataupun membacakan soal dan pilihan jawaban, sehingga Diana dapat menjawab soal ujian, mengingat Diana memiliki kesulitan dalam membaca dan memiliki kemampuan dalam mendengarkan. Di samping itu, guru bisa melakukan penilaian performance selama kegiatan pembelajaran untuk menilai kemampuan Diana selama belajar sebagai penilaian formatif. Penilaian formatif juga bisa dilakukan guru dengan melakukan observasi berupa catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mengumpulkan data terkait hambatan yang dialami oleh Diana. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.